liridillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati habibina syafi'ina maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alika fatil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wal ulama wal musannifil mufassirin wa syahadatin sufiyatil muhaqqiqin. Bismillahirrahmanirrahim. Awliyaillah ina makan masyariqil ardi wa gharibiya wa batidiyah wa nakhusu khusan ila mu'alifatil kitab nafana Allah bi'ulumihi fi dharin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala nafanallahu bilumi fitorin amin ya rabbal alamin. Innal mu'allima wat tabiba kilahuma la yunsihani idza huma lam yukrama. Innal mu'allima sesungguhnya mu'allim atau guru, wat tabiba dan dokter, kilahuma itu bermula keduanya, layun sihani itu tidak memberikan nasihat keduanya. Idahuma apabila keduanya itu lam yukroma itu tidak dimuliakan. Dari syair ini dapat kita pahami bahwa di dunia ini ada dua sosok kelompok manusia yang wajib dimuliakan. Dalam artian dimuliakan itu dituruti nasihatnya. Siapa? Yang pertama adalah orang yang mengajarkan ilmu, para guru, para ustadz, ya kan? Kalau kelasnya tinggi ya para dosen, ya, para murabi, pendidik. Yang kedua adalah dokter. Jadi kedua sosok manusia ini harus kita dengarkan nasihatnya. Kenapa? Kilahuma layun sihani idahuma lam yukroma. Karena kalau keduanya ini tidak kita muliakan, maka kita tidak akan mendapatkan nasihatnya. Kalau kamu lagi sakit, kamu menghina dokter, ya kamu tidak akan sembuh-sembuh. Karena ilmu untuk mendapatkan kesehatan itu lebih dikuasai oleh seorang dokter. Sama ketika kau menuntut ilmu, ketika kita tidak mampu memuliakan guru kita, kamu menuntut ilmu, belajar, sementara kau tidak memuliakan guru-gurumu, maka kamu juga tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Nah, ini jadi kedua-duanya harus kita muliakan. Ya kan? Wa kena bijahlika in jafauta mu'alliman. Wa kena dan terimalah olehmu bijahlika dengan kebodohanmu. In jafauta apabila tengkar kamu. Jafauta ini makna tengkar, kalau makna bahasa Jawanya itu wangkot, nebal gitu. Jafauta tengkar kamu mu'alliman akan seorang guru. Maka Sa'arzanuji mengatakan, terimalah kamu dengan kondisi kebodohanmu apabila kamu tengkar terhadap guru, terhadap guru-guru. Artinya apa? Ketika ada seorang ustadz menasihati kamu, ustadz-ustadz yang ngajar kita di sini nih menasihati kamu, namun kamu ingkar, tengkar kau, maka apa kata Majanji? Terimalah dengan kebodohanmu nanti. Artinya apa? Ketika kita sebagai santri tidak mau menerima dengan penuh keikhlasan apa yang dinasihatkan guru-guru kita kepada kita, maka siap-siaplah kita menerima kebodohan-kebodohan yang senantiasa akan lengket dalam diri kita. Artinya ya kita, bagaimana mungkin kita akan jadi orang yang pintar
punya ilmu. Kalau pada diri kita ini masih tersimpan kesombongan, tidak menghormati dan memuliakan guru. Ya, cara memuliakan guru tidak harus ketemu guru langsung apa kan? Nunduk kepala, ya kan, salam, cium tangan, cipika-cipiki, tidak. Cuma sekedar itu tidak. Itu hanya sebagai bentuk gerakan dohiriyahnya saja. Jauh lebih daripada itu, yang dimaksud memuliakan guru ini adalah mengikuti seluruh nasihatnya, mengamalkan apa yang diajarkannya. Nah, itu namanya memuliakan guru. Jadi kalau dinasehati, didengarkan, kemudian fatwa-fatwanya, nasihat-nasihatnya itu dijalankan, itu baru yang namanya memuliakan guru. Paham dong? Paham dong? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan diceritakan annal khalifata Haruna ar-Rasyid, sesungguhnya Khalifah Harun ar-Rasyid, ba'asa itu mengutus beliau khalifah ibnau akan anak laki-lakinya ilal Asma'i kepada Imam Asma'i, liyu'allimahu agar supaya mengajarkan Asma'i pada ibnahu al ilma akan ilmu wal adaba dan budi pekerti. Diceritakan bahwa ada salah satu khalifah namanya Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah itu ya kalau kita di sini presiden. Ada seorang presiden namanya Harun ar-Rasyid. Dia mengirimkan anak laki-lakinya kepada salah seorang guru yang namanya Asma'i. Guru Asma'i, ya kan? Tujuannya apa? Liyu'allimahu, agar diajarkan ilmu-ilmu kepada anaknya tersebut. Ya kalau bahasa kita sekarang ini ya, ada seorang presiden ngantar anaknya mondok di pesantren. Mondok di pesantrennya Syekh Asma'i, agar diajarkan apa? Ilmu dan budi pekerti. Kedua-duanya yang tidak bisa dipisahkan. Siapa yang punya ilmu, dia harus diimbangi dengan akhlak dan budi pekerti. Ya kan? Bahkan adab itu lebih tinggi daripada al-adabu fauqal ilmi. Man tarakal adab fahuwa kadzdzub. Barang siapa yang meninggalkan adab budi pekerti fahuwa kadzdzub, maka dia seperti lalat. Kau tengok lalat tuh, dihalo balik lagi, dihalo balik lagi. Nah, di mana ada makanan, hinggaplah dia di situ. Ya kan? Maka man laisal adab fahuwa kadzdzub. Siapa yang tidak punya akhlak maka seperti lalat. Maka al-adabu faqal ilmi. Yang paling penting itu juga adab itu. Namun orang bisa mencapai memiliki adab, memiliki akhlak yang baik kalau dia memiliki ilmu. Tidak mungkin orang itu bisa punya akhlak yang baik kalau ilmu sementara dia tidak ada. Maka bisalah dikatakan bahwa orang yang tidak punya adab itu ya berarti orang bodoh. Walaupun itu juga belum menjamin gitu. Namun hampir kebanyakan kalau orang-orang bodoh pasti ya adabnya juga konslet gitu. Nah, orang-orang punya ilmu tinggi biasanya diimbangi dengan akhlak yang tinggi. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini Khalifah Harun ar-Rasyid mengutus anaknya, mengirimkan anak laki-lakinya kepada guru Asma'i untuk diajarkan ilmu dan adab. Fara'ahu, maka kemudian melihatlah si khalifah ini akan Syekh Asma'i yauman pada suatu hari. Yatawadhu, yang sedang berwudu oleh Syekh Asma'i, wa yaghsilu, dan membasuh Syekh Asma'i rijlahu akan kakinya.
Wa ibnal khalifata, dan anak laki-lakinya khalifah, ya subuh itu mengucurkan alma akan air ala rijli atas kakinya. Fa'ataba maka membantah al khalifatul khalifah al asma'i akan Imam Asma'i fidalika pada semua itu. Faqala maka kemudian berkatalah khalifah, innama ba'astuhu, sesungguhnya aku mengirimkan akan anak laki-lakiku, ya kan, ilaika kepadamu, litu'allimu agar engkau mengajarkan ilmu akannya, wa tu'adzibau dan mengajarkan akhlak budi pekerti kepadanya. Falimadza maka karena apa? Lam ta'murhu tidak memerintahkan kamu akannya, biaya subba agar supaya dia mengucurkan alma akan air, wihdahi yadahi dengan salah satu dari kedua tangannya. Wa yaghsilu dan membasuh ia bil ukhra dengan tangan yang lain, rijlaka akan kakimu. Coba dengarkan. Jadi Khalifah Harun ar-Rasyid ini mengirim anak laki-lakinya untuk mondok di pesantrennya Syekh Asma'i, untuk diajarkan ilmu dan akhlak. Maka pada suatu hari Khalifah ini melihat anak laki-lakinya ini dan melihat Syekh Asma'i ini. Melihat Syekh Asma'i ini lagi mengambil air wudhu. Syekh Asma'i ini wudhu, ya kan? Dan kemudian dia membasuh kakinya. Nah, wudhu kan ada membasuh kaki kan? Nah, basuh wajah, tangan dan juga kaki. Kemudian Khalifah ini melihat anak laki-lakinya itu mengucurkan air di atas kakinya. Mengucurkan air di atas kakinya. Maka Khalifah ini, kalau bahasa kita ini agak protes gitu. Fa'ataba itu kalau bahasa Jawanya mangklah. Kalau bahasa Indonesia agak susah. Mangklah. Jadi ya bahasa mudanya ya protes gitu. Agak kurang senang dengan apa yang dia lihat. Maka kemudian berkatalah Khalifah ini, berkata ia kepada Syekh Asma'i, saya ini mengirimkan anak saya kepadamu wahai Syekh, agar engkau mengajarkan ilmu kepadanya dan mengajarkan akhlak kepadanya. Lalu kenapa engkau tidak perintahkan anakku itu agar supaya dia mengucurkan air dengan salah satu dari kedua tangannya dan membasuh dengan salah satu tangannya itu di kakimu. Jadi Khalifah itu nengok Syekh Asma'i lagi wudhu, dia mengucurkan air itu di kakinya, dan melihat anaknya Khalifah juga mengucurkan lagi wudhu juga, sama-sama wudhu. Kemudian berkatalah Khalifah ini, ya Syekh, kenapa engkau tidak nyuruh anakku itu untuk mengucurkan air dengan kedua tangannya, kemudian membasuh kakimu dengan tangannya yang lain? Paham? Paham maksudnya enggak? Artinya apa? Artinya Khalifah Harun ar-Rasyid itu tahu betul bagaimana dia harus memberikan pelajaran kepada anak-anaknya. Ya mungkin Syekh Asma'i ini agak segan. Kenapa? Karena ini anak seorang raja, anak seorang khalifah, anak seorang presiden. Kok disuruh untuk mengucurkan air di kakinya? Maka dia tidak suruh itu, dia wudhu-wudhu lah gitu. Maka ketika khalifah ini melihat, maka dia bantah itu. Dia katakan, Syekh, kenapa engkau tidak nyuruh anakku untuk mengucurkan air di kakimu, biar dia basuh kakimu itu, ngambil air dengan satu tangannya, kemudian tangannya yang lain itu membasuh kakimu. Coba, inilah tingginya ilmu.
Maka di Indonesia ini ada juga lah salah seorang, ada tokoh-tokoh ulama atau yang punya pesantren punya baik itu, kalau pejabat tuh yang datang suruh duduk di bawah. Kan kadang ada tuh anak-anak pejabat yang mondok di pesantren. Nah, itu ketika dia datang jenguk anaknya, ya itu apa? Tidak ditempatkan di posisi yang tinggi, ndak, sama rata dengan wali santri yang lain. Ini mengajarkan tentang akhlak. Sebab bagaimanapun juga yang namanya guru, orang yang punya ilmu, itu derajatnya harus dimuliakan. Karena itu sebagai satu cara agar kita bisa mendapatkan keberkahan ilmu. Coba sampai segitunya, padahal dia seorang khalifah. Lalu bagaimana dengan kita? Nah, kadang-kadang Ustaz sedih. Banyak terjadi di lingkungan kita ini, di daerah kita ini. Ada wali santri yang kadang-kadang ngamuk dengan salah satu guru yang mengajarkan anak-anaknya. Mungkin karena tidak puas dengan pelayanan, tidak puas dengan apa, atau mungkin anaknya nakal, kena kasus dan sebagainya. Kadang-kadang itu yang disalahkan tuh gurunya. Guru, nah, itulah susahnya jadi guru, susahnya jadi ustadz tuh. Kadang sudah susah payah mendidik, mengajarkan anak-anak, namun penghormatan orang tua, wali-wali santri itu masih jauh dari yang namanya sekedar kecukupan. Ya, setidaknya seandainya pun tidak mampu membalas apa-apa gitu kan, ya setidaknya hormatilah guru daripada anak-anaknya yang mengajarkan anaknya itu ilmu agama. Gitu. Maka kamu semua ini, kalau mungkin sesekali orang tua tiba, sekali kamu tuh kenalkan, Bu, ini ustadz ini, Bu, Pak, ini, nah, itu ustadz ini. Contohnya lah, itu Ustadz Zaki, Pak. Biar mereka tahu, oh itu guru anakku. Ya kita sebagai guru tidak minta dihormati, tidak. Ya kan? Tapi justru seharusnya bukan cuma kamu semua, ya semuanya, ya orang tua, wali santri, ya santri juga, itu harus menghormati guru-guru yang mengajarkan pendidikan agama, khususnya di pondok pesantren. Maka tadi diceritakan, dikisahkan bagaimana Khalifah Harun ar-Rasyid itu yang memondokkan anaknya kepada Syekh Asma'i. Kemudian suatu hari dia tengok anaknya kok tidak melayani gurunya ketika gurunya lagi wudu. Nah, paham enggak, Pak? Paham? Artinya apa? Artinya bahwa guru itu memang sudah sepantasnya harus dilayani. Walaupun guru itu tidak minta dilayani. Ya oke lah, kalau di pondok kita ini tidak harus se-ekstrim itu bahasanya. Cuma artinya apa? Artinya kalaupun toh kamu mungkin dimintai tolong atau disuruh guru, suruh ini itu, ya kita harus taat. Harus taat, dan orang tua itu harus dukung. Orang tua harus dukung. Salah satu contoh di dalam menerapkan peraturan-peraturan pondok, anak-anak tidak boleh bawa HP. Ini orang tuanya malah datang bawa HP kasih ke anaknya. Bener apa salah? Bener apa salah? Seharian anaknya pegang HP, main game, main TikTok dan sebagainya. Aduh,
enak Facebook dan sebagainya. Sehingga ini orang tua, oknum orang tua seperti ini dia tidak sadar bahwa dia sudah merusak anaknya sendiri. Paham tuh? Guru yang pontang-panting menjauhkan anaknya ini dari virus-virus, dari penyakit, dari berbagai macam hal yang bisa merusak akhlak anak-anak bangsa. Sementara justru orang tua kadang tidak sadar dia telah memberikan sesuatu kesempatan kepada anaknya sendiri, memberikan peluang anaknya untuk menjadi anak-anak yang akan tarongrong akhlak dan moralnya. Nah, gitu kan. Contoh lain, ya kita kadang ada oknum orang tua yang nengok anaknya, ya Masya Allah. Padahal di gerbang itu sudah ditulis tuh, kawasan wajib berbusana muslim. Kadang-kadang ya masuk ya tidak pakai busana muslim, pakai celana pendek, pakai baju kaos, buru-buru pakai peci, ya kan? Nah ini loh, ini kadang-kadang kan, ya Masya Allah. Nah, makanya harus saling mendukung antara satu dengan yang lain. Itu. Kalau anaknya balik, tanyain anaknya tuh, kenapa kok balik? Udah izin belum dengan guru-gurumu di pondok? Kalau dia tidak izin, langsung antarkan balik ke pondok. Itu harusnya. Ya kan? Bukan malah sebaliknya, ini anaknya balik ngadu begini, oh pengurus begini ya, oh gurunya begini, wah langsung guru diamuk, ya kan? Diamuk apa? Ini pondok macam apa begini. Banyaknya protes, tidak tahu kalau anaknya na'udzubillah min dzalik. Namun kalau di sini tidak ada namanya. Anaknya nurut di sini. Habis di absen dia pada kabur. Ya. Habis di absen ada juga sampai kabur. Ya, jadilah anak-anak yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ta'zimil ilmi, dan itu setengah dari mengagungkan ilmu, ta'zimul kitabi, bermula mengagungkan kita. Nah, ini penting nih. Salah satu memuliakan ilmu itu adalah mengagungkan kitab itu atau memuliakan kitab itu. Caranya bagaimana? Jangan kamu bawa kitab main lempar-lempar gitu. Ya. Apalagi yang kitab-kitab salafiyah, kayak kitab tafsir, kitab hadis, kitab-kitab yang di situ ada tulisan Al-Qur'annya. Maka caranya kau bawa kitab itu harus kau muliakan. Apalagi Al-Qur'an yang kau bawa. Sama kayak bawa bungkusan nasi goreng ditenteng begini, ini boleh. Ya kan? Yang bagus bagaimana? Yang bagus itu bawa kitab yang sifatnya kitab-kitab pondok itu kau pegang, kau masukin dada sini sambil jalan. Nanti kita praktekkan bagaimana cara bawa kitab yang baik. Namun kalau dimasukkan dalam tas lebih bagus lagi. Masuk dalam tas dicangklong tidak apa-apa. Dibawa ya. Kalau tidak bawa tas, bawa kitab baik, itu ada tata caranya, ada adabnya membawa kitab. Itu lebih utama kalau kitab-kitab pondok. Kalau buku-buku umum ini masalah. Ya, walaupun tetap, gitu. Walaupun buku umum itu juga tetap jangan sampai kita biasa bawanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan. Fayam bagi, maka baik sekali li talibi ilmi, bagi orang-orang yang menuntut ilmu,
alaya khuda, agar supaya tidak mengambil ia alkitab akan kitab illa bitoharotin, kecuali dengan kondisi suci. Nah, ini penting. Kau kalau belajar kitab-kitab yang sifatnya kitab salafiyah, kayak belajar nahu, belajar sorof, belajar tafsir, belajar fikih, belajar ilmu tauhid, itu baik sekali, kata Imam Zainuddin ini, kalau kau tidak menyentuh dan membawa kitab itu kecuali kamu dalam kondisi suci. Coba bayangkan sampai segitu. Ini cara agar kita dapat ilmu yang manfaat. Di samping kita wajib memuliakan guru, kita juga wajib mengagungkan kitab itu sendiri. Bagaimana cara mengagungkan kitab? Kita tidak membawa kitab kita itu kecuali kita dalam kondisi Kalau lah kentut jangan kau bawa kitab tuh. Nah itulah ulama-ulama dulu seperti itu. Coba kalau sekarang, ya Allah, boro-boro ngambilnya dalam kondisi suci, kadang-kadang kitab dilempar ping gitu. Kemarin ditemukan 3 ping gitu. Kitab dibuat tataan bawah meja. Astagfirullah. Ya. Itu kitab-kitab bekas tuh numpuk di kantor. Ya dulu itu kitab-kitab mereka, orang-orang yang sudah keluar dari pondok ini. Kenapa? Karena tidak bisa memuliakan kitab itu dan menyadari betapa agungnya kitab-kitab itu. Maka kayak gitu tuh, jangan kau letak sembarangan, letak di atas. Jadi kalau kesusunan kau nyusun numpuk kitab, itu yang paling tinggi sendiri itu kitab Al-Quran. Baru bawahnya tafsir. Baru bawahnya yang kitab-kitab fan yang lain kayak Nahu, Sorof, itu bawahnya lagi. Nah, yang paling bawah sendiri itu ya buku-buku umum, itu tak paling bawah. Itu yang benar. Ini enggak matematika di atas sendiri, salah. Bahasa Inggris paling atas sendiri, kitab Al-Quran malah di bawah. Loh, ini orang oon. Ya. Jadi Quran itu letak paling atas sendiri. Baru buku paling bawah. Nah, ini bagi kalian-kalian yang suka nyusun kitab-kitab di asrama tuh di atas meja, atas lemari, itu susunannya. Al-Quran diposisikan paling atas. Itu caranya. Dulu satu kalau mutolaah ngaji itu kan, baca kitab itu, wudhu dulu. Banyak manfaatnya wudhu dulu. Satu, orang tuh kalau wudhu dulu, dia kondisi wudhu itu dekat dengan malaikat. Setan lari. Yang kedua, kalau dekat dengan malaikat, cahaya ilmu itu mudah masuk ke dalam hatimu. Ya, masuk dalam hatimu. Paham? Jadi nanti dimulai kalau baca kitab, bawa ngapal-ngapal, apa itu buku-buku nahu, buku kitab-kitab yang lain, kondisikan kamu dalam kondisi sudah wudhu. Ada wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wahauqiyah, dan diceritakan anis syekhi, dari Syekh al-imam yang jadi imam Syamsul A'immah al-Halawani, yaitu Syamsul A'immah yang menjadi mataharinya para imam, al-Halawani yaitu Syekh al-Halawani. Annahu, sesungguhnya Syekh qala itu berkata, Syekh innamanil tu hadzal ilma, innamanil tu, sesungguhnya telah mendapatkan aku hadzal ilma, akan ini ilmu, bita'zimi, itu karena mengagungkan kitab dan mengagungkan ilmu itu sendiri.
Fa ini maka sesungguhnya aku makhottu maka itu tidak mengambil aku al-qahida akan kitab atau buku illa bitoharati kecuali dengan kondisi suci. Syekh Al-Halawani dia mengatakan saya punya ilmu yang dalam menjadi seorang syekh, menjadi orang alim ini disebabkan karena saya mengagungkan ilmu. Dan saya tidak akan mengambil kitab maupun buku pelajaranku kecuali aku dalam kondisi suci. Ini pengakuan Syekh Al-Halawani yang menjadi Syamsul A'imah, menjadi mataharinya para imam. Maka kalau yang anak DMM itu jadi contoh yang baik. Ya. Ini ndak kok ngaji belajar di kelas kadang-kadang kitab letakkan di bawah lutut kamu. Letak di depan, kaki kok selonjor pula di situ. Nah. Ya makanya kalau yang bagus itu sebenarnya kalau kita belajar itu memang pakai meja-meja kecil gitu kan yang khusus untuk kita. Ya kayak lahar yang untuk apa tuh? Quran tuh kan. Nah, seperti itu. Syukur bagi kalau ada meja kursinya. Alhamdulillah kan kita pakai meja kursi semua kan. Nah, anak DMM ya tidak mau kasih meja kursi ya sudah. Milih di tempat yang lama ya. Ustaz kepada saya sampaikan. Silakan pindah di lokasi yang terang, yang lebih luas. Nanti meja kursinya disiapkan. Tidak mau ya sudah. Nyaman yang di sini Ustaz ya. Nyaman kenapa? Karena belajar di bawah pohon kelapa. Haus tuh nengok kelapa udah hilang hausnya. Mau kencing tinggal lari kayak sungai. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita dengarkan lagi. Tambah lagi sedikit ya. Wa anna syekh dan sesungguhnya syekh al-imam yang menjadi imam, Syamsul A'imati yang menjadi mataharinya para imam, As-Sarkhosi yaitu Syekh As-Sarkhosi, karena itu ada ya syekh itu Mabtunan itu apa makna mabtunan? Sedang mengalami sakit perut. Ya, mabtunan itu sedang kena sakit perut. Ya, sedang kena sakit perut. Mubtala bimaradil batni. Wakana dan ada yasya yukoriru itu mengulang-ulang mengulang-ulang pelajarannya fi lailatin pada satu malam, fatawadau maka berwudulah yasya fitil kalalati pada malam itu sab'a asyrota marotan dengan 17 kali wuduan. Coba. Ada Syekh As-Sarkhosi yang menjadi imamnya para imam juga. Salah satu cara dia mengagungkan ilmu, dia itu pada saat kondisi sakit perut pun ketika dia mempelajari ilmu-ilmu yang diajarkan oleh guru-gurunya, maka dia mutolaah kitab, belajar kitab itu, dia ambil air wudhu dalam semalam itu sampai 17 kali. Saya tanya sama kamu, berapa kali kalau wudhu malam tuh belajar?
boro-boro sekali aja kadang enggak. Ini diamalkan nanti. Ya. Li'annahu maka sesungguhnya kelakuan karena itu ada salah yukariru itu tidak mengulang-ulang yasa ila bitoharotin kecuali dengan suci. Maka Syekh Asy-Syarkhoshi ini tidak akan belajar membaca kitab, membaca bukunya kecuali dia pasti dalam kondisi suci. Jadi kalau batal wudu lagi, batal wudu lagi. Kadang-kadang dalam semalam dia bisa berwudu itu sampai 17 kali. Hadza dan bermula ini apa tadi? Tingkah laku Syekh tadi itu li'anal ilma karena sesungguhnya ilmu nurun itu cahaya. Wal wudu dan sesungguhnya wudu nurun itu juga cahaya. Fayazdadu maka jadi bertambah nurul ilmi oleh cahayanya ilmu bihi karena disebabkan wudu. Ini alasannya. Kenapa Syekh Asy-Syarkhoshi itu setiap dia mau belajar baca kitab itu selalu dalam kondisi ia wudu. Batal wudu lagi, batal wudu lagi. Karena dia mengatakan karena ilmu itu cahaya dan wudu juga cahaya. Ketika kau mempelajari ilmu berarti kau mendekati cahaya. Ketika kau mempelajari ilmu kemudian dengan wudu maka kita berarti menggabungkan dua cahaya. Kalau cahayanya ini makin banyak maka semakin kuat. Kalau cahayanya semakin kuat maka akan semakin meresap masuk ke dalam sanubari hati yang paling dalam. Nah disitulah kita akan mendapatkan ilmu, bukan cuma hanya sekedar ilmu saja, namun juga ilmu yang bermanfaat. Nah maka dari sini Ustadz nasihatkan sama kamu semua, ayo ketika kita masuk kelas usahakan wudhu dulu. Kalau kau batal izin wudhu lagi. Itu salah satu cara agar kau mendapat ilmu yang bermanfaat. Bisa diamalkan? Bisa ya. Pokoknya sebelum masuk kelas itu wudhu dulu. Baik itu yang dipelajari nanti pelajaran umum maupun pelajaran pondok. Ketika kita dalam kondisi wudu berarti kita dalam kondisi memiliki cahaya wudu. Kemudian ketika kita belajar ilmu kita juga mencari cahaya ilmu itu sendiri. Maka dengan cahaya wudu menjadi modal bagi kita untuk mendapatkan cahaya ilmu. Artinya kalau setiap masuk kelas kita wudu dulu itu ada potensi besar untuk dimudahkan oleh Allah kita mempelajari ilmu. Nah, ini kalau diamalkan insya Allah kamu akan jadi anak-anak yang soleh, jadi anak-anak yang berbakti, anak-anak yang sukses, bukan cuma di dunia namun juga di akhirat. Jadi santri-santri yang luar biasa. Caranya bagaimana? Setiap masuk kelas usahakan wudhu dulu. Maka habis mandi itu, habis sholat duha itu usahakan jangan batal. Langsung masuk kelas dalam kondisi sudah punya wudhu. Nanti kalau nanti batal di dalam kelas itu, kau izin dulu keluar dulu. Ustadz, ustazah, saya mau wudhu dulu saat gitu. Itulah cara agar kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, yang barokah. Paham dong? Nah, jadi kesimpulan daripada pengajian kita pagi ini, salah satu cara agar kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah, yang pertama kita harus mengagungkan guru. Karena guru merupakan satu dari dua sosok manusia yang di dunia ini yang harus kita muliakan
dan memang penting harus kita dengarkan nasihatnya. Jadi dunia ini ada dua orang sosok manusia yang harus kita dengarkan nasihatnya agar kita tidak rugi. Yang pertama adalah guru, para ustadz yang mengajarkan ilmu. Yang kedua para dokter. Kalau kau tidak mendengarkan nasihat dokter, maka badanmu tidak akan sehat. Kalau kau tidak mendengarkan nasihat daripada guru, ilmu tidak akan kau dapat. Nah, pengen badan sehat, badan kuat, dengarkan nasihat dokter. Pengen dapat ilmu manfaat dan barokah, dengarkan nasihat guru. Nah, kemudian salah satu dari memuliakan ilmu yaitu dengan memuliakan kitab yang kita pelajari tersebut. Dalam artian apa? Kita perlakukan kitab itu dengan sangat baik. Jangan main lempar, jangan disobek-sobek, jangan dikasih nama yang tidak benar, jangan ditulis yang tidak sesuai, jangan dikasih gambar-gambar yang lucu. Kadang-kadang bapaknya digambar di kitab tuh, mamanya digambar di kitab tuh, kan? Bapaknya digambar, mamanya digambar, adiknya dua digambar. Babiku, nah gitu. Ya, emak gue, nah jangan. Di dalam kitab itu tidak perlu dikasih gambar, gitu loh. Nah, ini kalau curhat di kitab pula ditulis di situ curhat. Oi mak mondok kok udah lemak dah mak, mas. Ada pula yang mondok tuh curhatnya di situ. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi mudah-mudahan dengan belajar ini kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari khususnya pagi ini. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesimpulannya apa? Semakin sering kau mengambil air wudhu pada saat kamu belajar, maka itu akan memberikan potensi yang luar biasa agar bisa mendapatkan ilmu yang manfaat. Kalau kamu mengeluh belajar tidak bisa dapat Ustaz, payah Anda pelajari ilmunya Ustaz, tidak paham Ustaz. Itu bisa jadi sebabnya karena ketika kau belajar itu kamu tidak dalam kondisi berwudu. Coba dimulai dari sini, insya Allah. Andai pun susah mempelajari ilmu kitab-kitab pondok itu, kalau dalam kondisi wudu, insya Allah dapatlah dikit pun itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita semua yang di pondok pesantren kita ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan, keluarga besar kita diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalian semua, anak-anak ustaz semua, mudah-mudahan menjadi santri yang teladan, santri yang sukses di dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim